Maccabiah Games ke-22 telah berlangsung dengan meriah, di mana penduduk lokal dan turis sama-sama dapat menyaksikan para atlet Yahudi terbaik dari segala usia berpartisipasi dalam lebih dari 40 cabang olahraga. 8.000 atlet dari lebih dari 40 negara turut berpartisipasi dengan delegasi terbesar datang dari tempat yang jauh seperti Argentina, Brazil, Meksiko, dan tentu saja Amerika Serikat dengan 900 atlet, termasuk tamu kita berikutnya. Mari kita sambut Maya Greenberg yang sedang bertanding di kompetisi sepak bola junior di bawah usia 17 tahun dan juga berasal dari Los Angeles seperti saya. Selamat datang dan terima kasih sudah hadir di sini, serta selamat ya, terima kasih. Terima kasih sudah mengundang saya. Geria, aku ingin membahas pengalamanmu sejauh ini, tapi latar belakangmu sangat menarik. Usia 17 tahun, serius menekuni sepak bola. Kamu seorang penyerang, tim klub, sekolah menengah. Apakah ini sudah menjadi bagian dari hidupmu sejak usia sangat muda, sehingga kamu tahu kamu punya potensi untuk melangkah sejauh ini? Ya, aku sudah melakukan olahraga ini sejak mungkin aku berusia 5 tahun, sejak ayahku mengenalkanku pada olahraga ini. Lalu aku mencoba berbagai olahraga lain, tapi aku selalu kembali bermain sepak bola. Jadi ini benar-benar adalah passionku, dan aku sudah berusaha mencapai level paling kompetitif. Dan aku sangat menyukai pengalaman ini sejauh ini. Ya, aku juga tahu. Aku tidak tahu bagaimana di negara bagian lain, tapi kamu tahu. Meskipun sepak bola bukan olahraga paling populer di Amerika Serikat, tapi untuk perempuan, sepak bola adalah yang paling populer. Seperti ada pembinaan sepak bola putri yang sangat bagus. Jadi, apakah kamu A, punya bakat yang dipadukan dengan keinginan untuk menekuninya sampai sejauh ini? Atau apakah itu memang sesuatu yang sudah kamu miliki sejak lahir dan semua pelatih terus berkata, lanjutkan, lanjutkan? Aku rasa aku harus menghadapi banyak kesulitan untuk sampai di posisiku sekarang. Dan menurutku, aku memang harus menghadapi itu agar bisa mencapai level yang sangat kompetitif. Tapi ya aku rasa memang kamu harus punya dorongan dan hasrat untuk bermain olahraga ini karena begitu banyak perempuan lain juga berusaha bermain olahraga ini. Jadi kamu bersaing dengan banyak orang dari berbagai latar belakang dan negara yang berbeda. Jadi menurutku kamu memang harus punya semangat yang kuat untuk bisa mencapai level yang paling kompetitif. Iya. Jadi sekarang berada di sini dan ini sangat menyenangkan. Aku ikut upacara pembukaan bersama kalian semua. Jadi rekan satu timmu, bagaimana rasanya? Pasti terasa aneh ya? Setidaknya di Olimpiade kalian berlatih bersama, tapi di sini kalian langsung digabungkan dengan perempuan-perempuan muda berbakat lainnya dan mencoba menjadi sebuah tim, padahal kalian belum saling mengenal. Iya. Meskipun kami baru bertemu sekitar seminggu yang lalu, kami langsung cocok. Kami belajar bagaimana membangun chemistry satu sama lain, baik di dalam maupun di luar lapangan. Dan penting bagi kami untuk saling terhubung di luar lapangan. Jadi itu membuat bermain jadi sedikit lebih mudah. Dan menurutku seiring berjalannya pertandingan, kami belajar bagaimana membangun kerjasama tim yang terbaik dan memastikan bahwa kami semua terlibat dalam segala hal dan saling menjaga. Dan bagi kami, ini benar-benar pengalaman terbaik yang pernah kami rasakan. Ya, teman seumur hidup setelah ini. Tidak diragukan lagi, jadi ceritakan bagaimana semuanya berjalan. Ini benar-benar pengalaman yang luar biasa. Aku juga pernah ikut Loving Lebanon Maccabi Games 2 tahun lalu, tapi karena tahun ini diadakan di Israel, rasanya jadi 10 kali lebih baik. Aku bertemu begitu banyak orang dari latar belakang yang berbeda. Pertandingannya sangat seru, sangat kompetitif. Semua orang bersorak. Jadi ini benar-benar pengalaman yang luar biasa. Bisa mengenal semua orang dari berbagai negara, dan juga menjalin hubungan dengan para perempuan di timku. Ya, jadi jelas banyak hal bisa berubah dengan sangat cepat soal turnamen dan semacamnya. Tapi secara keseluruhan, apakah kamu senang dengan cara kamu bermain? Apakah kamu sudah mencetak beberapa gol? Ya, aku sudah membuat beberapa assist. Aku sudah sangat dekat untuk mencetak gol, tapi aku benar-benar berharap di pertandingan berikutnya aku bisa mencetak gol. Dan kami benar-benar punya kerjasama tim yang sangat baik, jadi aku pikir aku akan mencapainya dalam waktu dekat. Dan kami juga bermain dengan sangat baik, dan semoga kami bisa mempertahankan ini, tingkat keterampilan dan semangat tim, supaya kami bisa berharap untuk lolos ke final. Juga, aku tahu ini hal baru tentang junior, di mana mereka mengizinkan usia yang lebih muda untuk ikut. Tapi coba jelaskan, kamu tahu betapa menjanjikannya. Sekali lagi, semua usia yang berbeda, kategori Masters Open, orang-orang di atas 55 tahun. Aku tahu ada atlet triathlon berusia 87 tahun di tim. Tapi untuk menjadi generasi berikutnya, kamu tahu, aku membayangkan kamu juga menargetkan Olimpiade dan ajang lainnya. Maksudku, kamu merasa ada harapan nyata bagi perempuan Yahudi untuk memiliki karir profesional yang benar-benar sukses. Ya, dengan pengalaman ini, aku benar-benar melihat begitu banyak atlet berbakat yang merupakan orang Yahudi. Dan menurutku,
Ini benar-benar menjadi langkah awal bagi kita untuk menjadi lebih menonjol di dunia olahraga tingkat olimpiade. Dan menurutku, dengan bakat yang kita miliki di sini, kita pasti bisa membawanya ke olimpiade. Ya ampun, itu akan luar biasa. Sekarang, secara pribadi, kamu menjadi panutan bagi para perempuan muda lainnya. Kita tahu betapa besar kamu tahu tekanan itu. Lalu ada tekanan akademis, media sosial, tekanan tentang berat badan dan penampilan, dan segala macam hal lainnya. Jadi ceritakan pengalamanmu sendiri dan beberapa tantangan kesehatan karena kamu membakar banyak kalori dan harus benar-benar menjaga kebugaran. Apa yang terjadi dan bagaimana kamu berharap bisa menginspirasi perempuan lain. Ya, jadi akhirnya aku didiagnosis dengan RED-S, yaitu kekurangan energi relatif dalam olahraga, di mana aku tanpa sengaja tidak tahu kalau aku membakar lebih banyak kalori, jauh lebih banyak dari yang aku perkirakan. Jadi aku benar-benar membakar begitu banyak kalori lewat olahraga, melakukannya beberapa jam setiap hari. Dan aku benar-benar tidak mengerti seberapa banyak aku sebenarnya perlu makan untuk bisa mengikuti semua aktivitas itu. Sampai akhirnya detak jantungku turun ke angka 30-an. Aku bahkan tidak tahu soal itu. Hanya karena aku pergi ke dokter sekali waktu itu, aku bahkan tidak tahu aku punya gejalanya. Dan hanya karena aku pergi sekali, mereka langsung membawaku ke rumah sakit. Aku harus istirahat total di tempat tidur selama 2 minggu. Dan aku bahkan tidak tahu kalau aku kehilangan begitu banyak berat badan. Dan itu benar-benar sangat mempengaruhi performaku. Dan harus istirahat total selama itu benar-benar sangat melelahkan secara fisik dan mental. Aku tidak bisa berolahraga selama 6 bulan. Wow. Jadi setelah melihat apa yang terjadi padaku, aku benar-benar tidak ingin hal itu terjadi pada gadis lain manapun. Jadi, Apa saranmu? Maksudku, tidak semua orang akan benar-benar sakit. Tapi jelas, kadang-kadang kita memang lupa dengan kesehatan sendiri saat kita sibuk dengan kehidupan kita. Dan kemudian kamu juga khawatir soal berat badan, selain menghadapi tuntutan sebagai atlet. saya akan bilang, dengarkan ahli gizi dan nutrisionis yang kredibel. Jangan dengarkan mitos-mitos di internet. Banyak sekali yang palsu. Dan bahkan jika itu benar, belum tentu benar untukmu, karena tubuh setiap orang berbeda. Jadi, Wah, kamu memang punya banyak hal yang harus dihadapi, dan kami akan terus mendukung tim Amerika Serikat. Tentu saja semua orang adalah pemenang, tapi aku punya keberpihakan tersendiri kepada tim Amerika Serikat. Jadi terima kasih banyak sudah datang dan semoga beruntung.